Baik, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang mengolah regresi berganda, variabelnya pengaruh nilai tukar dan likuiditas terhadap profitabilitas. Jadi pada saat interpretasi hipotesis itu nanti ada penyajian hipotesis yang memang diharapkan hipotesis parsial dan hipotesis simultan. Jadi yang dipakai adalah tabel ANOVA, tabel model summary, tabel koefisien. Nah, saya bacakan dulu atau interpretasikan dulu yang interpretasi model simultan. Nah, beberapa penelitian yang memang gaya penyajiannya atau dosen kalian menginginkan namanya UJF atau uji simultan, ini biasanya ada hipotesis di mana hipotesis simultan di mana A-nya adalah di sini kan likuiditas dan nilai tukar ya, berarti terdapat pengaruh nilai tukar dan likuiditas terhadap profitabilitas, ya kan. Selanjutnya lawannya adalah H0 kan ya, tadi saya lupa, maaf, salah saya, harusnya H0 dulu baru HA. H0 itu yang lawannya adalah tidak terdapat ya, pengaruh, seperti ini. Jangan lupa keputusannya jika signifikan konektor maka H0 ditolak, signifikan 0,05 maka H0 Oke, jadi untuk yang simultan tabelnya dipakai hanya 2 dulu ya, tabelnya dipakai hanya 2 dulu. Tabel yang ANOVA sama tabel yang model summary. Nah, signifikan ini kita lihat di tabel ANOVA, itu di sini kita ketemukan 0,010. Artinya dari hasil pengolahan ANOVA didapatkan nilai sig sebesar 0,01. Berarti kan ini kurang dari 0,05, maka H0 sehingga dapat disimpulkan partnya kalau ditolak H0 nya menggunakan HA ya, disimpulkan terdapat pengaruh nilai tukar dan likuiditas terhadap likuiditas. Jadi ini untuk keputusan dulu yang ANOVA. Ini beres, kita ingin menginterpretasikan nilai selanjutnya, yaitu nilai R square dan adjusted R square. Jadi yang di sini kalau kita R itu adalah nilai korelasi. Nilai korelasi ya, yang bersifat simultan. Jadi kita interpretasikan berapa tadi? 0,387 ya. Nilai korelasi sebesar 0,387 menjelaskan hubungan variabel nilai tukar dan likuiditas dengan ya, kalau pakai hubungan kita menggunakan dengan profitabilitas. Sedangkan nilai R square ini nilai koefisien determinasi. Selanjutnya setelah R square ada namanya adjusted R square. Tambahin lagi adjusted. Nah, karena ini regresi berganda, kita menggunakan yang adjusted. Kalau yang R square itu untuk yang sederhana. Jadi cara memahaminya saya sampaikan yang sederhana dulu ya, bahwa R square itu untuk yang nilai koefisien determinasi sederhana, adjusted R square untuk yang berganda. Oke, berarti otomatis karena ini berganda kita menggunakan nilai adjusted R square. Berapa nilainya tadi kita lihat? Dia 0,120. Oke. Hasil adjusted R square menunjukkan nilai sebesar 0,20.
yang artinya kontribusi dari variabel nilai tukar dan likuiditas secara bersama-sama terhadap profitabilitas adalah sebesar 12%. Sisanya adalah faktor lain yang tidak diikut sertakan dalam model penelitian, yaitu sebesar 100% dikurangin 12%. Sebesar ini 78%. 78. Hasilnya adalah 88%. Jadi interpretasinya ini menjelaskan hipotesis yang tadi di sebelumnya, bahwa ada pengaruh bersama-sama sebesar 12%. 12% ini sifatnya relatif ya, ada yang bilang besar, kecil, atau kecil banget. Tapi secara teori R-square itu kalau di rujukan yang saya pahami hanya untuk menjelaskan variasi saja, tidak untuk menyatakan bahwa the model is not fit or the model is fit. Ya, nanti saya jelaskan lagi dalam video selanjutnya, karena ini hanya video interpretasi. Kemudian kita lanjut ke interpretasi yang, ini dia. Ini interpretasi hipotesis parsial, artinya masing-masing hipotesis. Ya. Oke, yang pertama. Nah, untuk coefficient ini kita hanya fokus pada tabel yang memang tujuannya untuk menginterpretasi bagaimana pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas, selesai, nilai tukar terhadap profitabilitas. Jadi kita fokus pada data kolom signifikan dulu nih untuk keputusan, ya, untuk keputusan. Dari hasil pengolahan regresi berganda didapatkan nilai likuiditas sebesar 0,03. Nah, ini kita masukkan tadi ke rumus hipotesis. Berarti ini kan kurang dari 0,05, sehingga keputusannya adalah 0 ditolak. Nah, kalau ditolak, maka kita dapat menyimpulkan bahwa dapat disimpulkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Oke. Langkahnya ketika kita sudah menjelaskan bahwa dia memiliki pengaruh, maka kita bisa lanjut ke nilai unstandarized coefficient. Ya, jadi di sini ada dua. Kalian perhatikan bahwa ada yang koefisien beta yang unstandarized sama standar koefisien beta yang standarized coefficient. Pemaknaannya sama aja, jadi sebenarnya ini hanya untuk menjelaskan arahnya saja, negatif atau positif. Ini kebetulan nilai koefisien beta sebesar minus 0,055 menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh negatif terhadap profitabilitas. Oke. Kemudian dapat dimaknai bahwa semakin tinggi nilai likuiditas, maka semakin rendah nilai profitabilitas. Jadi kalau tandanya pengaruh negatif nih, pengaruh negatif, maka penjelasan dari pemaknaannya itu berbanding terbalik. Jadi nilai likuiditasnya tinggi, maka nilai profitabilitas rendah. Variabel kedua, nilai tukar
memiliki signifikan sebesar 0,886. Titik. Berarti apa nih keputusannya? Dia kan lebih besar dari 0,5, sehingga dapat diputuskan bahwa anom diterima. Maka dapat disimpulkan tidak terdapat pengaruh nilai tukar terhadap profitabilitas ala ratusan. Baik, jadi kalau misalnya sudah diputuskan tidak ada pengaruh, maka nilai beta tidak perlu kita interpretasi lagi. Oke, cukup. Ini kalian bisa lihat juga nanti di video, dan saya upload juga dokumen interpretasinya. Untuk video selanjutnya untuk pengujian asumsi klasik namun ada masalah. Oke, terima kasih untuk viewernya. Oke.